Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia. Hari ini saya rindu menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk kita bahas bersama-sama. Oke, ada 4 pertanyaan hari ini yang akan kita bahas yang sangat menarik dan semoga menjadi jawaban bagi pertanyaan Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum bertanya, mungkin yang malu bertanya, ini menjadi jawaban juga. Oke, yang pertama, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bertanya ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Juga kami akan bahas pertanyaannya. Yang pertama, ada pertanyaan, setelah saya melihat, saya ingin bertanya kepada saudara, mengapa kita perlu diperdamaikan dengan Allah? Bukannya Allah itu panjang sabar dan Dia sayang pada kita. Oke, pertanyaan pertama ini kita jawab. Jangan lupa bahwa Tuhan itu maha kasih dan maha adil. Nah, ini banyak orang Kristen itu berpikir Tuhan itu seperti 2 sosok. Yang pertama, kadang orang Kristen mikirnya seperti kakek. Ya, kalau kakek sama cucunya itu kan penuh kasih. Ya, oh nggak apa-apa, cucunya salah, oh nggak apa-apa, jatuhkan gelas, nggak apa-apa nanti beli lagi gitu ya. Kalau kakek itu kan penuh kasih, nggak ada keadilan gitu ya. Nah, namun sebaliknya ada beberapa orang Kristen yang merasa Tuhan itu seperti polisi. Ya. Artinya apa? Oh, kalau salah pasti dihukum. Oh, kalau salah pasti ngalami semua yang nggak baik. Wah, masuk hukuman yang berat gitu ya. Setiap kesalahan dikit ada hukumannya gitu ya. Atau ada buku hukumannya. Wow. Nah, bagaimana yang benar? Bagaimana yang sesuai kebenaran firman Tuhan? Sesuai kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu maha kasih dan adil, maha adil ya. Jadi bukan cuma satu sisi kasih. Kalau kasih itu saja itu bisa membuat kita nggak benar ya. Contoh kalau orang tua cuma kasih sama anak, nggak pernah ada disiplinnya ya, maka anak ini nggak akan jadi sesuatu yang anak yang hebat, seseorang yang hebat gitu ya. Pasti ada kasih, ada adil. Nah, jadi pertanyaan ini kita jawab kenapa? Kenapa kita harus diperdamaikan dengan Allah? Karena Tuhan itu maha kasih dan maha adil. Nah, dilanjutkan dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita dapat diperdamaikan dengan Allah? Nah, jadi karena Tuhan maha kasih dan maha adil, Tuhan tidak bisa langsung menghapus dosa kita. Ya. Oh sudah ya wis dihapus gitu. Nggak seperti itu. Tapi Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menanggung dosa-dosa kita. Ya. Jadi untuk menanggung dosa-dosa ini diperlukan orang yang suci dan nggak berdosa. Ya. Di dunia ini nggak ada. Ya. Bahkan Alkitab mencatat kalau kita ini Matius 5, kita benci, marah kepada saudara kita ini sudah jadi seorang pembunuh. Ketika kita lihat lawan jenis ya, ayat 27-28, Matius 5, 27-28, ketika kita lihat lawan jenis, nah ketika kita lihat lawan jenis itu kita ingin, nah itu sudah berzina kata firman Tuhan. Nah jadi nggak ada orang yang nggak berdosa. Karena itu Tuhan kirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus menjadi rupa manusia untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga waktu dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Ya. Nah, karena itu ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, kenapa Tuhan berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Kenapa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa seluruh dunia sedang ditanggung sama Tuhan Yesus. Ya. Karena itu Allah dalam kesuciannya menoleh. Seperti ketika kita berdosa, Tuhan menoleh. Ya. Tuhan membuang muka, anakku ini salah, ini menjijikkan, ini dosa. Ya, karena Tuhan Maha Suci. Semua dosa itu tanggungkan ke Tuhan Yesus
di atas kayu salib. Harusnya hukuman salib itu untuk kita ya, tangan kita yang berdosa, tangan kita yang mukul orang, tangan kita yang menandatangani sesuatu yang jahat, ya. Tangan kita yang mungkin melakukan sesuatu yang salah, ya. Pikiran kita yang harusnya kena mahkota duri, ya. Hati kita yang harusnya tombak, hatinya penuh kebencian, sakit hati sama orang, ya, iri. Kaki kita jalan ke jalan-jalan yang nggak benar, ya, lewat kaki kita mungkin nendang sesuatu, ya. Kita yang harus disalib, kita harus dicambuk, tapi Tuhan yang tanggung. Karena hukuman sudah dijalankan, ditanggung oleh Tuhan Yesus, maka kita yang percaya diperdamaikan. Salah satu konsep yang saya sudah bahas, dan ini kejadian nyata, Jenderal Samila. Jenderal Samila adalah jenderal dari Rusia yang berperang. Nah, kalau perang itu kan memang pasokan makanan itu penting ya. Nah, satu kali ketika pasokan makanan itu ada yang mencuri, maka Jenderal Samila ini memberi peraturan. Siapa yang ketahuan mencuri akan dicambuk 50 kali. Nah, maka ketika beberapa minggu kemudian ada yang mencuri lagi, ternyata tertangkap adalah ibu Jenderal Samila. Maka ketika tahu itu ibunya, dia dilema ya. Dia punya kasih, tapi dia punya keadilan, ya. Perintah harus tetap jalan. Nah, bagaimana caranya? Ketika hari H, ibunya sudah diikat untuk dicambuk, ya. Maka udah bersiap aku di sampingnya. Ini pasti pilihannya antara jenderal ini nggak punya hati, nggak punya kasih, apa jenderal ini nggak adil. Apa yang dilakukan? Jenderal ini membuka jubahnya, lalu dia memeluk ibunya, dipeluk, lalu mulai Agojo mencambuk. Jadi yang kena itu Jenderal Samila, cambuk 50 kali. Dia yang menanggung hukuman itu, maka dia tetap punya kasih dan punya keadilan. Ya, sama dengan Tuhan. Tuhan mengirim Tuhan Yesus dalam rupa manusia, anak yang tunggal, supaya menanggung dosa kita. Dan barang siapa percaya kepadanya, diselamatkan. Ya, seperti itu cara Tuhan mendamaikan kita. Nah, jadi karena Allah Maha Kasih dan Maha Adil, jadi karena itu kita harus diperdamaikan. Bukan langsung dosanya dihapus. Semoga dapat menjawab pertanyaan yang pertama.